Yang keempat, di depan publik, Bapak berani menyatakan bahwa Natal adalah suatu kesyirikan dan Natal adalah kemaksiatan terbesar. Berarti Bapak menganggap bahwa ikut Natal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Pada saat Bapak mengatakan hal demikian, secara tidak langsung Anda sedang berkata bahwa Natal atau perayaan Natal orang Kristen adalah maksiat. Maka ini adalah suatu penghinaan. Ini adalah suatu penistaan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction ada satu video yang lagi viral tentang penolakan tentang Natal bersama yang direncanakan oleh Bapak Menteri Agama. Dan ini sudah diberikan pengumuman kan di berbagai media sosial. Dan ini sudah dinyatakan gitu. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu, ada video yang beredar. Ada kelompok Islam dari Aceh. Mereka menolak dan mereka menyatakan atau mereka memberi suara mereka untuk menolak pelaksanaan Natal bersama ini. Sebelum kita mereaction atau sebelum kita memberi tanggapan, mari kita tonton dulu bagaimana videonya. Pernyataan sikap menolak Natalan bersama di tengah bencana di Aceh dan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 23 November 2025, Kemenak RI mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah. Menteri Negara Nasaruddin Umar pun juga telah memberikan sambutan pada acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 2025 pada hari Sabtu 6 Desember 2025 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Sementara itu, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat telah mengalami bencana banjir di akhir November 2025 yang menelan korban jiwa sebanyak 1.090 orang dan 186 masih hilang menurut data BNPB pada 20 Desember 2025. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah diguncang gempa, beliau menegaskan bahwa bencana adalah akibat dosa manusia dan menyeru agar kemaksiatan dihentikan. Sikap ini menunjukkan pemahaman Islam yang tegas. Bencana adalah peringatan Allah agar manusia kembali kepada ketaatan dan tauhid. Berdasarkan akidah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Natal bersama adalah kesyirikan dan wajib ditolak. Natal bersama bukan sekedar acara sosial, tetapi perayaan akidah yang mengakui kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini bertentangan langsung dengan tauhid dan termasuk syirik yang besar, dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak ditaubati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan agar menjauhi kemaksiatan demi mencegah bencana. Maka menolak perayaan syirik adalah kewajiban mutlak. Karena syirik adalah kemaksiatan terbesar. 2. Bencana baru terjadi, mengapa memancing murka Allah lagi? Saat Aceh dan Sumatera dilanda bencana parah, semestinya umat memperbanyak taubat, istighfar, dan empati. Bukan justru menggelar kemaksiatan terbesar dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa musibah terjadi akibat perbuatan manusia. Mengadakan Natal bersama di saat ini adalah bentuk kelalaian yang berbahaya bagi keselamatan negeri ini. 3. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menolak Natal bersama bukan intoleran, melainkan kewajiban iman. Setiap muslim wajib menolak sesuai kemampuannya dengan sikap, lisan dan keputusan yang tidak terlibat karena membiarkan kemungkaran adalah tanda lemahnya iman. Keempat, tidak ada ketaatan kepada atasan dalam maksiat. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Setiap instruksi, kebijakan, atau tekanan atasan yang memaksakan Natal bersama tidak wajib ditaati, bahkan wajib ditolak. Apakah itu terjadi instansi pemerintah, di sekolah, di masyarakat. Karena ketaatan sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Penutup, kami menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadikan bencana sebagai momentum taubat nasional, menjaga kemurnian tauhid dan menolak segala bentuk normalisasi kesyirikan. Keselamatan bangsa tidak lahir dari kompromi akidah, tetapi dari ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul taufiq fil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Forum Sinergi Muslim. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menanggapi video ini. Yang pertama, ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan. Ketika kita melihat fakta yang seperti ini, maka yang perlu kita tegaskan adalah bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Yang kedua, Indonesia bukan negara agama, apalagi negara Islam. Yang ketiga adalah agama mayoritas bukan berarti menjadi penentu aturan dan undang-undang di Indonesia. Maka berdasarkan ketiga hal ini, saya memberikan beberapa komentar saya terkait apa yang mereka sampaikan dalam video yang sudah kita tonton bersama-sama. Yang pertama, menolak karena tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, maka jawabannya adalah ya tidak perlu ikut. Jika memang tidak sesuai dengan aturan agamamu, ya tidak usah ikut. Kan toh juga tidak dipaksakan. Yang kedua adalah menolak karena sedang dalam bencana, yaitu banjir yang baru terjadi di Aceh. Jadi mereka mengatakan bahwa menolak karena baru aja terjadi bencana. Nah, harusnya mereka bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya Natal, harusnya ini kan cara atau media orang Kristen untuk bisa mendekat dengan Tuhan dan juga pasti mendoakan kalian di sana. Karena pelaksanaan Natal itu tentu bukan suatu hal yang hura-hura, karena tujuannya ya untuk mendoakan dan tentu berdoa untuk bangsa ini, keselamatan bangsa, keselamatan daerah-daerah tertentu, keselamatan mereka menjadi korban di banjir dan lain-lain. Harusnya itu yang dipahami. Jadi karena adanya banjir bukan berarti orang Kristen nggak boleh Natalan, bukan berarti nggak boleh ada Natal bersama. Pemikiran begitu sebenarnya itu sangat konyol. Yang ketiga adalah Bapak itu berkata bahwa bencana adalah akibat dosa manusia, maka perlu bertobat. Nah, kenapa dia menganggap bahwa ya kita harusnya bertobat, bukan malah ikut perayaan orang Kristen? Ya, jawabannya begini. Tidak semua orang Indonesia adalah orang Islam. Tidak semua orang di Indonesia adalah beragama satu, yaitu agama Islam. Sehingga hukum Islam, hukum akidah dalam Islam itu tidak dapat dijadikan patokan dalam segala sesuatu yang diadakan di Indonesia ini, termasuk perayaan Natal untuk orang Kristen, termasuk Natal bersama juga. Karena apa? Karena banyak orang Kristen juga, banyak orang Kristen yang merayakannya. Ada agama lainnya juga mau mungkin ikut bersama gitu. Kalau nggak mau juga nggak dipaksa kok. Orang Kristen nggak jadi miskin, iman orang Kristen nggak menjadi lemah hanya gara-gara kalian nggak datang. Berdasarkan sudut pandang orang Kristen, ya kalau berdasarkan sudut pandang orang Kristen, ya justru Bapak yang perlu bertobat karena Bapak tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Bapak kan menyuruh orang bertobat. Ya sekarang saya juga sebagai orang Kristen punya hak dong. Bapak juga perlu bertobat. Melalui Natal perlu merenungkan kembali kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus yang telah menjadi manusia. Jadi ketika Anda menyuruh orang bertobat dari sudut pandang Islam, maka kami juga orang Kristen berhak menyuruh Anda untuk bertobat berdasarkan sudut pandang orang Kristen. Jadi Bapak jangan seenak-enaknya. Jangan kalian bilang, oh karena kami mayoritas, karena kami memiliki komunitas yang lebih banyak, atau agama kami paling banyak, ya kami bisa mengatur negara ini. Kalau kami menolak, ya nggak boleh lakukan lagi, nggak boleh. Ada aturan mainnya. Yang keempat, itu tadi ketiga. Yang keempat, di depan publik Bapak berani menyatakan bahwa Natal adalah suatu kesyirikan dan Natal adalah kemaksiatan terbesar. Berarti Bapak menganggap bahwa ikut Natal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Pada saat Bapak mengatakan hal demikian, secara tidak langsung Anda sedang berkata bahwa Natal atau perayaan Natal orang Kristen adalah maksiat. Maka ini adalah suatu penghinaan, ini adalah suatu penistaan. Kenapa? Karena di depan publik. Kalau memang Bapak menyampaikan pesan ini hanya khusus di lingkungan Bapak, tidak perlu di media sosial, mungkin di media hanya khusus di masjidnya Bapak atau mungkin daerah situ, ya udah kasih pengumuman tertutup yang tidak boleh orang Kristen tahu.
Karena kenapa? Karena ketika Bapak mengatakan hal ini, sama aja Bapak sedang merendahkan agama lain. Bapak sedang merendahkan agama Kristen. Bapak menyatakan bahwa itu adalah maksiat. Bagaimana kalau saya menyatakan bahwa perayaan yang Bapak lakukan berdasarkan agama Bapak itu juga suatu maksiat? Karena kami tidak percaya dengan agama Bapak. Apakah Bapak nggak ngamuk? Apakah Bapak tidak akan marah? Harusnya Bapak mengintrospeksi diri dalam hal ini. Jangan karena mayoritas maka Bapak mengatakan atau Anda mengatakan bahwa kami bebas bersuara di depan publik. Oh enggak, ini aturan negara. Yang kelima, Bapak mengatakan bahwa perayaan Natal adalah memancing murka Allah. Ini adalah sudut pandang Islam. Sudut pandang Kristen enggak gitu, Pak. Justru Natal membawa kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Gitu. Memang saya tahu Bapak menyampaikan di akhir bahwa ini hanya untuk orang Islam, kaum Muslim. Tapi masalahnya tempat Bapak mengumumkannya itu di seluruh media sosial bisa dilihat oleh orang Indonesia dan seluruh dunia bisa lihat, Pak. Itu persoalannya. Makanya dalam hal ini ya, pemimpin negara, presiden, wakil presiden, menteri agama secara khusus harus bertindak untuk mereka ini ya, khususnya komunitas mereka ini. Jangan dibiarkan. Ini pemikiran-pemikiran konyol. Kalau emang tidak mau merayakan, tidak mau ikut, ya udah diam aja, nggak usah ikut, nggak usah keluar, nggak usah kau rayakan. Kami juga nggak meminta Anda merayakan. Iman kami nggak lemah, iman kami nggak makin surut hanya gara-gara Anda tidak ikut. Dan kami juga nggak maksa, nggak seperti Anda kadang memaksa. Nggak usah nonton di medsos itu yang Natal. Bapak tadi kayak sakit hati karena melihat Pak Menteri dia ikut di Natal dan memberi sambutan di Natal Tiberias dan Natal yang lain. Kenapa Pak? Kenapa? Apakah Bapak tidak bisa melakukannya? Kalau nggak bisa ya udah diam aja Pak, diam aja. Yang keenam adalah seolah-olah aturan negeri ini dengan Bapak menyampaikan hal ini itu berdasarkan aturan agama Bapak sesuai akidah. Ingat Pak, ini bukan soal akidah, tapi ini soal keharmonisan antar umat beragama. Bapak bilang tadi bukan intoleransi, tapi Bapak sedang menyatakan kok sikap intoleransi. Justru kalau Bapak toleran, jangan mengumumkan seperti ini dan juga jangan melarang dengan cara seperti ini. Kalau emang Bapak bilang di umat Bapak ya udah kita jangan ikut ya. Ya sudah diam aja di sana. Nggak usah Bapak bawa-bawa bahwa Natal orang Kristen ini maksiat terbesar. Ini penghinaan. Bapak harus hati-hati. Jadi jangan sampai Bapak mengatakan bahwa pemimpin pun jangan sampai kita kompromi dengan aturan yang diberi oleh pimpinan seperti presiden, menteri agama hanya karena tidak sesuai dengan akidah. Ya kalau emang nggak mau ya udah diam aja Pak, gitu aja. Bapak harus merenungkan kenapa bencana boleh terjadi. Makanya saya bilang kalau berdasarkan sudut pandang saya, Bapak yang perlu bertobat. Jadi kalau Bapak pun menonton video ini, saya pun tidak takut karena dasar saya tadi adalah soal ya ini tadi bahwa negara Indonesia ini negara Pancasila. Negara Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama Pak, bukan juga negara Kristen. Kami juga nggak maksa Anda untuk harus ikut. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya ini, silahkan komen, silahkan like juga. Berikan tanggapan kalian tentang bapak-bapak ini, tentang mereka-mereka ini yang menolak ya soal perayaan Natal bersama ini. Demikian aja video kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.